Halo, selamat pagi untuk anak-anak kami semua. Semoga kalian sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitasnya ya. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu, masih tetap bilangan bulat, yaitu tentang perkalian dan pembagian. Minggu lalu sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kali ini kita lanjutkan pembelajaran tentang perkalian dan pembagian. Yang pertama kita bahas tentang keterkaitan konsep operasi perkalian bilangan bulat. Perhatikan tabel berikut. Jika positif dikali positif, maka hasilnya positif. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Jika negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Dan jika negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Supaya gampang kalian mengingat, yang sejenis maka hasilnya selalu positif. Tetapi yang berbeda jenis maka hasilnya selalu negatif. Nah, supaya gampang seperti itu ya. Kemudian selanjutnya sifat perkalian bilangan bulat. Sifat perkalian bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Bentuknya A kali B sama dengan B kali A. Contoh, misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 4. Jadi A kali B sama dengan B kali A, 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Pertukaran kan? Jadi 5 kali 4 sama dengan 20, 4 kali 5 sama dengan 20. Jumlah di ruas kiri dan di ruas kanan sama, yaitu 20. Kemudian contoh yang kedua, misalnya A negatif 6, B 4. Jadi A kali B sama dengan B kali A, negatif 6 kali 4 sama dengan 4 kali negatif 6. Mereka bertukar ya. Di ruas kiri, negatif 6 kali 4 sama dengan negatif 24. Negatif kali positif, ya kan, berbeda jenis. Maka hasilnya negatif. Oleh sebab itu hasilnya di situ adalah negatif 24. Di ruas kanan 4 kali negatif 6. Ya sama, positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 24. Jumlah ruas kanan dan ruas kiri sama, yaitu negatif 24. Jadi ini termasuk sifat komutatif. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Bentuknya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Di ruas kiri yang di dalam kurung adalah A kali B, di ruas kanan adalah B kali C. Contoh, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Nah, langsung masukkan aja dari bentuk tadi angka-angkanya. A2, B3, C4. Ya, perhatikan ya. Nah, jadi 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4. Di ruas kiri yang di dalam kurung adalah 2 kali 3, sedangkan di ruas kanan yang di dalam kurung adalah 3 kali 4. Harus kamu ingat, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 6 kali 4 sama dengan 2 kali 12. 12 itu dari mana? 3 kali 4 ya, karena itu yang di dalam kurung. Jadi hasil akhirnya 6 kali 4 24, 2 kali 12 juga 24. Jadi jumlah ruas kanan dan ruas kiri sama, yaitu 24. Contoh yang kedua, misalnya A sama dengan negatif 4, B sama dengan 3, C sama dengan negatif 7. Maka langsung masukkan aja ke bentuknya tadi. Jadi negatif 4 kali 3 kali negatif 7 sama dengan negatif 4 kali 3 kali negatif 7. Di ruas kiri yang di dalam kurung adalah negatif 4 kali 3, sedangkan di ruas kanan yang di dalam kurung adalah 3 kali negatif 7. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Oke. Negatif 4 kali 3 negatif kali positif kan? Berarti hasilnya akan negatif. 4 kali 3 berapa? 12. Jadi negatif 12 kali negatif 7 sama dengan negatif 4 kali negatif 21. Negatif 21 itu dari mana? Ayo. Nah, negatif 21 itu dari 3 kali negatif 7. Ya, 3 kali negatif 7 itu adalah positif kali negatif. Maka hasilnya akan negatif. Makanya dapat negatif 21 ya. Oke, maka dapat hasil akhir 84 di ruas kiri, 84 di ruas kanan. Nah, negatif 12 kali negatif 7 berarti negatif kali negatif, ya kan?
negatif kali negatif, maka hasilnya selalu positif sejenis. Jadi 12 kali 7 adalah 84, 4 kali 21 84. Kenapa positif? Karena negatif kali negatif. Ingat ya, kalau yang sejenis berarti dia akan menghasilkan positif. Sampai di sini paham kan? Oke, kita lanjut. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau persebaran. Sifat distributif ini ada dua nanti ya. Yang pertama, distributif terhadap penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti dia tambah. Bentuknya A kali B tambah C sama dengan A kali B kali B. Perhatikan di ruas kiri. A kali B kemudian tambah. Setelah itu A kali C. Pelan-pelan ya. A kali B tambah A kali C. Sudah? Nah, itu bentuknya. Contohnya, misalkan A sama dengan 4, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Nah, dari bentuknya tadi A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, maka diperoleh A tadi 4, B 5, C 6. A kali 5 tambah 6 sama dengan 4 kali 5, ya kan? 4 kali 5 tambah 4 kali 6. Bisa kan? Nah, kita selesaikan di ruas kiri. Di ruas kiri yang di dalam kurung siapa? 5 tambah 6 ya. 5 tambah 6 berapa? 11. Ya kan? Jadi 4 kali 11 sama dengan di ruas kanan yang di dalam kurung ada 2. Yang pertama 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 20. Tambah 4 kali 6 berapa? 24. Nah, di ruas kiri ada 4 kali 11. 4 kali 11 itu sama dengan 44. Di ruas kanan 20 tambah 24 sama dengan 44. Nah, jadi perhatikan jumlah di ruas kanan dan di ruas kiri sama, yaitu 44. Oke, selanjutnya adalah distributif terhadap pengurangan. Nah, kalau pengurangan berarti tanda kurang. Ya kan? Tanda kurang. Bentuknya sama aja seperti tadi penjumlahan, hanya dia beda di kurang. Kalau tadi penjumlahan tambah, kalau ini dikurang. Jadi A kali B kurang C sama dengan A kali B, ya, A kali B kurang A kali C. Gitu dia. Nah, contoh. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Maka langsung masukkan ke bentuk tadi. A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Langsung masukkan A tadi 2, B 3, C 5, ya kan? Maka 2 kali 3 kurang 5 sama dengan 2 kali 3, ya kan? A kali B, 2 kali 3 kurang 2 kali 5, A kali C, ya kan? 2 kali 5. Jadi kita selesaikan dulu yang di ruas kiri. Di ruas kiri ada yang di dalam kurung, yaitu 3 kurang 5, ya kan? Nah, berarti itu dulu yang kita selesaikan. 3 kurang 5 itu sama dengan negatif 2. Jadi 2 kali negatif 2 sama dengan yang di ruas kanan ada 2 yang di dalam kurung. Berarti kita selesaikan satu persatu. Yang pertama 2 kali 3 sama dengan 6. Kurang 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, di ruas kiri ada 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 2 berarti positif kali negatif. Kalau positif kali negatif maka hasilnya ya negatif, karena mereka berbeda. Ya, 2 kali 2 berapa? 4. Jadi hasilnya di ruas kiri negatif 4. Kemudian kita lihat di ruas kanan, 6 kurang 10. 6 kurang 10. Nah, pengurangan di minggu lalu sudah Ibu ajarkan. Jadi 6 kurang 10 sama dengan negatif 4. Perhatikan jumlah di ruas kiri dan di ruas kanan sama, yaitu negatif 4. Nah, itu dia tentang sifat perkalian. Kemudian selanjutnya pembagian bilangan bulat. Nah, kalau pembagian bilangan bulat tadi yang 3 sifat itu, komutatif, asosiatif maupun distributif, tidak berlaku untuk pembagian. Itu hanya berlaku dalam perkalian. Nah, untuk pembagian bilangan bulat bentuknya seperti ini. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka A per B sama dengan C. A itu disebut pembagi, B itu disebut yang dibagi, C disebut hasil bagi. Ya, contoh. Misalnya A, 8 per 2 sama dengan 4. 8 itu apa? Ya, 8 itu disebut pembagi, 2 itu disebut yang dibagi, sedangkan 4 itu adalah hasil bagi. Gitu dia. B, negatif 12 per 4 sama dengan negatif 4. Kenapa negatif?
Nah, ini sama dengan perkalian tadi. Kalau perkalian tadi negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Kalau ini negatif bagi positif, maka hasilnya negatif. Berbeda kan? Ingat aja kalau berbeda berarti hasilnya negatif. Sama kayak nomor yang bagian C. Yang bagian C juga 15 per negatif 3. Positif bagi negatif, berbeda jenis, maka hasilnya juga akan negatif. Gitu dia. Nah, kemudian jika A sama dengan 0, B sama dengan bilangan bulat bukan 0, maka A per B sama dengan 0. Contoh, 0 per 2 sama dengan 0. Ya, 0 per negatif 3 sama dengan 0. Jadi ketika 0 sebagai pembagi, maka hasilnya akan 0. Ya, jika 0 sebagai pembagi atau 0 berada di atas, maka hasilnya selalu 0. Kemudian selanjutnya, jika B sama dengan 0 dan A sama dengan bilangan bulat bukan 0, maka A per B sama dengan tak terdefinisi. Contoh, 6 per 0 sama dengan tak terdefinisi, lambangnya itu ya. Atau negatif 8 per 0 sama dengan tak terdefinisi, lambangnya seperti itu. Nah, jika nolnya berada di bawah atau jika nolnya sebagai yang dibagi, maka hasilnya tak terdefinisi. Bisa dibedakan kan? Tadi 0 per 2 0, kalau 6 bagi 0 atau nolnya di bawah, maka hasilnya tak terdefinisi. Lambangnya itu dia. Sampai di sini bisa kan? Nah, kalau bisa, coba nanti tugasnya ini dikerjakan di rumah. Nomor 1, di bawah ini untuk mengecek sifat komutatif dan asosiatif dalam perkalian. Ya, kamu isi ini, kamu buat jalannya, jangan hanya jalannya tapi hasilnya dibuat ya. Dibuat hasilnya. Kemudian di nomor 2 juga seperti itu. Ini sifat distributif pada penjumlahan ya, sifat distributif perkalian dan penjumlahan. Dan nomor 3 ini juga melengkapi tabel sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi tugasmu ada 3 minggu ini, diselesaikan dan dikirim ke Edmodo. Ingat ya, yang mengirim tugas akan selalu dimasukkan ke daftar nilai. Yang tidak mengirim tugas berarti tidak dimasukkan ke daftar nilai. Ya, kirim dari Edmodo. Ingat, kirim dari Edmodo. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Kalau ada yang kurang paham, boleh langsung ditanya kepada gurunya masing-masing. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.